Cita mulia tersebut tidak akan dicapai oleh agama manapun, yaitu cita-cita. Perbedaan antara cita-cita dan khayalan, perbedaan antara angan-angan dan cita-cita. Ana diajak ke hari raya oleh orang non-muslim, oleh orang tua Ana, dan memaksa untuk ikut. Lalu Ana menolak dengan baik. Orang tua Ana marah, mengatakan bahwa Ana tidak patuh kepada orang tua. Ana tetap menjelaskan dan menolak dengan baik. Apakah Ana berdosa, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kita wajib memiliki cita-cita? Ana seumur-umur tidak punya cita-cita, akan tetapi karena paksaan dari berbagai teman kita punya cita-cita. Apakah seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Tayyib. Kalau orang tidak punya cita-cita, ini pasti ada masalah. Karena aslinya orang Islam itu orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, dan bukan hanya tinggi, mulia. Minimal cita-cita mulia tersebut tidak akan dicapai oleh siapapun, oleh agama manapun, yaitu cita-cita mulia di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki suatu keinginan akhirat dan berusaha untuk berusaha. Jadi orang yang bercita-cita tapi tidak ada usaha itu hanya ngelamun. Ya. Makanya di sini perbedaan antara cita-cita dan khayalan. Kalau orang yang memiliki suatu harapan dan ada perangkat-perangkat baik kasar maupun lunak yang dia bisa mewujudkan, itu namanya cita-cita. Tetapi kalau tidak ada, itu namanya khayalan. Ada orang yang bisa menghayal, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, tapi belajar nggak mau, SD sudah selesai, itu menghayal. Ada orang yang memiliki cita-cita, pengen menjadi rektor universitas yang paling favorit. Dia berusaha untuk sekolah, dikerahkan daya upayanya sampai S3 dengan berbagai macam usaha-usaha lain seperti tulisan dan yang lainnya. Kemudian dia berusaha untuk mengerahkan daya upaya di dalam mengejarnya di kampus tersebut sampai akhirnya dia dapat posisi tersebut. Itu namanya cita-cita. Ada orang yang cita-cita jadi TNI atau polisi, ternyata sekolahnya cuma sampai SMP. Sampai pun dia itu sekolah, ya, badannya dirusak dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak akan bisa. Itu namanya angan-angan. Perbedaan antara angan-angan dan cita-cita. Kalau angan-angan itu hanya sekedar keinginan tanpa memenuhi perangkat baik lunak maupun kasar. Kalau sekarang cita-cita itu dipenuhi semua, dimaksimalkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, seorang minimal harus punya harapan bahwa saya itu harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Saya memiliki kesemangatan untuk mengejar, untuk mewujudkan salat yang khusyuk. Itu cita-cita. Saya bisa bangun setiap malam, saya bisa hafal 30 juz, saya bisa hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Itu cita-cita. Kalau tidak, maka di sini perlu dipertanyakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas nasihat yang telah Ustaz berikan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ini mau tanya, jika kita menyiram kucing liar dengan menggunakan air yang sedang bertengkar di depan rumah, apakah hukumnya berdosa, Ustaz? Ya, kalau airnya air dingin nggak apa-apa, tapi kalau air panas itu cilaka, karena
Ada seorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya gara-gara mengurung kucing, tidak diberikan makan sampai mati. Intinya, seorang mukmin hidupnya itu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan lisannya sama tangannya untuk tidak memberikan gangguan kepada siapapun dan apapun, termasuk hewan. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengharamkan ittaqu thalathal mala'in. Waspadalah terhadap 3 perkara yang terkutuk, yaitu apa? Buang hajat di jalan, buang hajat di bawah pohon, ya, dan buang hajat di tempat air yang mengalir. Karena apa? Nanti akan memberikan satu gangguan. Maka la darar wa la dirar, tidak mendatangkan gangguan dan tidak boleh juga membalas, termasuk kepada binatang, kepada pepohonan, sehingga seorang muslim itu akan selalu membawa kedamaian untuk dirinya, alam sekitarnya, dan juga orang-orang sekitarnya. Biidznillah. Atas nasihat yang telah Ustaz berikan, yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Ustaz, Ana mau bertanya, Ana diajak ke hari raya oleh orang non-muslim, oleh orang tua Ana, dan memaksa untuk ikut. Lalu Ana menolak dengan baik. Orang tua Ana marah, mengatakan bahwa Ana tidak patuh kepada orang tua. Ana tetap menjelaskan dan menolak dengan baik. Apakah Ana berdosa, Ustaz? Taib, itulah sikap yang benar. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Setelah itu tidak ada dosa, karena seorang tidak boleh meladeni siapapun di dalam rangka untuk melanggar aturan Allah, di dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Coba perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam oleh ibunya untuk keluar dari Islam, sampai baikot, tidak makan, tidak minum, hampir meninggal dunia. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam? Tidak. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, penuh dengan kesopanan dan kesantunan, wahai ibunda, seandainya ibunda memiliki nyawa 100, keluar masuk, saya tidak akan keluar dari agama Muhammad SAW, tidak akan keluar dari agama Rasulullah SAW. Itulah prinsip. Dengan demikian, tegas tetapi sopan, tegas tetapi santun, dan akhlak mulia tetap kita kedepankan, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang utama pertama dimiliki oleh Islam, ditonjolkan oleh Islam, dan dakwahnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW secara dasar adalah menyempurnakan akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab.